Shalom Bapak Ibu, hari ini kita mau membahas kitab Lukas 8 ayat 4-15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat Bapak Ibu. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu Bapak Ibu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan, itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datang iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah orang yang berbatu, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak berduri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan mereka. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau menurut kita pribadi Bapak Ibu, kesimpulan dari Tuhan, dari Yesus untuk ayat Lukas 8 ayat 4-15. Jadi kalau torang jatuh di semak berduri dalam melakukan firman Tuhan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah, torang akan mendapat DP buah yang bagus Bapak Ibu. Torang akan mendapat buah yang asam, pahit, dan busuk. Kalau torang melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, kalau torang menanam buah itu di antara sela-sela batu, torang akan dihimpit Bapak Ibu. Torang tagepe dengan torang pe kehidupan sendiri dan torang pe kemauan sendiri, kalau bukan atas kemauan torang pe Tuhan Bapak Ibu. Maka kalau torang Bapak Ibu menanam di tanah yang subur, di tanah yang baik, di tanah yang benar di mata Allah, torang akan mendapatkan buah yang sangat manis. Torang akan mendapatkan buah yang betul-betul nikmat, sadap. Karena Tuhan berkenan kalau torang menanam di tanah yang subur, di tanah yang baik dan di tanah yang benar di mata Allah. Jadi percaya juga Bapak Ibu, Tuhan itu baik for torang. Tidak ada rancangan Tuhan itu yang nyanda berhasil for torang. Jadi torang berjalan juga Bapak Ibu di jalan Tuhan. Jangan torang berjalan di jalan torang sendiri Bapak Ibu. Karena torang akan mendapatkan buah yang busuk, buah yang asam dan pahit Bapak Ibu. Mulai sekarang torang berjalanlah di jalan Tuhan. Torang menanam buah di tanah yang subur, supaya torang mendapatkan berkat yang berlimpah dari Tuhan Bapak Ibu. Kita sedikit mau kesaksian Bapak Ibu. Tanggal 12 bulan Maret itu hari
Tuhan memang pukul pak kita. Tuhan hajar pak kita baik-baik punya Bapak Ibu. Ancur tapi hidup. Ancur tapi pekerjaan. Ancur semua Bapak Ibu. Kita terlilit utang. Karena apa? Judi online. Itu yang Tuhan marah. Karena sebelumnya memang kita kurang lebih 3 bulan yang lalu lah Bapak Ibu. Kita memang Tuhan suruh pak kita melayani jumpa dia. Hari Minggu melayani pak dia. Orang kan kita pergi gereja di sini Bapak Ibu. Orang tiap minggu perjamuan kudus. Nah, Tuhan bilang, ngana melayani pak kita dalam perjamuan kudus. Kasih akang pak jemaat supaya kita jemaat-jemaat kenal banyak. Itu Tuhan mau. Karena kita cuma berpikir kita pe diri sendiri Bapak Ibu. Kita cuma pikir kita pe kerja. Kita sudah pusing pak Tuhan. Dan satu karena kita Tuhan so tahu, Tuhan lihat, kita sudah pernah pusing pak Tuhan. Dan kita masuk gereja pun so nyanda selama 3 bulan berturut-turut, padahal Tuhan so suruh pak kita melayani pak dia. Kita tentang. Akhirnya apa? Tuhan kasih lebih terjerumus pak kita. Tuhan kasih badekat pak kita. Pak orang-orang yang memang jauh daripada dia. Terjerumus kita masuk di dunia judi online. Akhirnya kita punya utang. Tapi motor kita segade. Memang sih terlalu besar, DP nominal Bapak Ibu. Akhirnya apa? Kita cuma hidup foya-foya, bawa jalan ke sana kamari. Kita tak berhenti dari tanpa kerja, punya utang dengan judi online. Tapi motor tak sosegade, so ndak ada motor kita, so ndak ada kerja Kita mau bayar kehidupan sehari-hari, mau pakai apa Bapak Ibu? Habis. Ancur tapi hidup memang Tuhan beke. Itu karena kita so jauh daripada dia. Mar Tuhan tegur ulang Bapak Ibu pak kita. Balik ulang jawab pak kita. Kalau ngananya mau balik pak kita, terlebih bikin ancur napi hidup. Itu Tuhan bilang pak kita. Akhirnya kita balik. Di saat kita terpuruk, motor kita sudah ada, doi sudah ada, kerja sudah ada. Oh Tuhan memang Tuhan baik-baik, memang dia bahagia pak kita. Akhirnya kita pilih, iya Tuhan, kita mau balik jodoh. Kita minta maaf, kita minta ampun, kita akui sama kita dosa-dosa pak Tuhan. Terus ini mau bekeng ulang tuh kejahatan-kejahatan yang Tuhan memang betul-betul nih mau. Kita minta ampun Bapak Ibu pak Tuhan. Semua kita dosa-dosa kita akui di muka-muka pak Tuhan. Kita berdoa, kita mengakui semua kita dosa-dosa pak Tuhan. Akhirnya kasih yang Bapak Ibu, Tuhan memang baik pak kita. Tuhan tunjukkan DP mujizat pak kita Bapak Ibu. Dia pulang-ulang kita pe motor Bapak Ibu. Karena dia tahu kita pe hidup memang terpuruk. Kita sudah ada motor, sudah ada doi. Kau dia pulang pe motor Bapak Ibu. Tuhan kasih pulang kita pe motor. Itu mujizat Tuhan. Karena dia tahu kita pasti mau cari kerja tanpa ada motor. Siksa Bapak Ibu. Makanya Tuhan kasih balik ulang kita pe motor. Itu betul-betul mujizat dari Tuhan per kita Bapak Ibu. Di situ kita baru sadar bahwa memang mujizat Tuhan nyata. Suatu contoh yang terjadi pak kita. Asal torang mau babale pak Tuhan, asal torang mau berjalan di jalan Tuhan, Tuhan nyanda mau akan bikin sia-sia torang hidup Bapak Ibu. Asal torang berjalan di jalan Tuhan, Tuhan mau bikin bagus torang hidup. Semua torang pergerakan, semua torang perjalanan dalam melangkah, Tuhan yang akan mau bikin sia-sia Bapak Ibu. Tuhan ganti. Tuhan kasih bonus buat orang. Asal orang berjalan di jalannya. Itu Tuhan berpesan. Melayani pada dia Bapak Ibu. Orang kasih persembahan, orang berdiri for Tuhan Bapak Ibu. Maka Tuhan akan kasih bonus buat orang. Maka Tuhan akan kasih buah yang manis buat orang. Itu janji Tuhan. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan baik buat orang. Cuma itu
Tuhan pesan for torang semua hari ini Bapak Ibu, kembalilah, berjalanlah di jalanku, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu pesan Tuhan for torang semua Bapak Ibu. Jadi kita sangat berharap torang semua Bapak Ibu mau berjalan di jalan Tuhan dan bukan berjalan di jalan sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom.